Maria hamil, hanya dua hal yang bisa membuat Maria hamil. Pertama, disetubuhi oleh seorang laki-laki. Kedua, mukjizat. Allah yang menginginkan. Iya. Bisa enggak terjadi Maria hamil atas karena kehendak Allah? Bisa. Tuhan. Nah, yang mana yang terjadi? Maria digauli sama Yusuf atau Maria hamil karena Allah yang menghendaki? Yang mana yang benar? Allah yang masuk ke dalamnya. Ketika Allah itu ada di dalam rahimnya Maria, ya toh? Ya. Nah, apakah Allah itu juga ada di tempat lain? Allah tidak terbatas. Loh, buktinya dia dibatasi oleh kandungan 9 bulan. Waktu. Allah tidak dibatas dengan ruang dan waktu. Ya. Terus kenapa dia ada di dalam rahim 9 bulan? 9 bulan loh, di dalam rahim pula. Apa pula Anda mengatakan tidak terbatas? Memang bisa keluar pada saat itu? Bisa. Kamu mengerti dengan roh enggak? Manusia. Tunggu, ya, itu perkataan siapa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan siapa? Kemanusiaan Yesus. Itu perkataan siapa? Nggak usah pakai jurus gereja. Saya tanya, itu perkataan siapa? Perkataan Yesus. Nah, sekarang yang mengatakan bahwa Yesus bisa melakukan apa saja, itu perkataan siapa? Dia sendiri. Di mana dia tunjukkan itu perkataan? Bukan dia, dari kelakuannya, dari perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam. Nikmat iman Islam yang tak bisa digantikan oleh kenikmatan di dunia ini. Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mampir ke channel Cahaya Islam. Mari kita dukung channel-channel dakwah Islam dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya. Share juga ya, supaya saudara-saudara kita yang mungkin belum mengetahui channel ini, pasti banyak karena channelnya masih baru. Bantu share ya. Dengan membantu channel dakwah Islam, artinya Anda sudah menyuarakan kebenaran Islam dan mencegah pemurtadan yang terjadi selama ini. Terima kasih. Selamat menonton sahabat CI Cahaya Islam. Kesimpulan dari semua perdebatan antara Islam dan Kristen, Kristen tidak akan mungkin mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Islam pun tidak akan mungkin mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Islam akan tetap berdiri pada pendiriannya bahwa Yesus itu adalah manusia. Mau seperti apapun kekuatan yang dilakukan atau penekanan-penekanan argumentasi yang dilakukan oleh Kristen, Islam tetap akan mengakui dirinya adalah Yesus itu adalah manusia dan bukan Tuhan. Begitupun sebaliknya, Kristen akan tetap ngotot mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Meski umat Islam itu telah membuktikan bahwa Yesus itu adalah manusia, tetap aja pasti, baik itu dengan asumsi atau dalil-dalil dari ajaran-ajaran Paulus, yang pasti orang Kristen akan tetap mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya sederhana. Tanya aja, luruskan aja, paparkan, baik Islam maupun Kristen yang ada di sini. Ayo, mari sama-sama kita jujur. Siapa Yesus menurut Yesus? Jangan menurut Islam, jangan menurut Kristen. Menurut Yesus saja. Siapa Yesus menurut Yesus? Tunjuk dalil di mana Yesus itu mengaku adalah Bapa. Paling dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Apakah itu membuktikan bahwa Bapa itu adalah Yesus? Tentu tidak, karena murid juga ternyata satu dengan Yesus, satu dengan Bapa. Sama seperti kita. Kata Yesus terhadap murid-muridnya juga kepada Tuhannya.
Nah, karena itulah kemudian saya ingin tanya kepada sahabat yang ada di sini, mau Pak Antoni, mau siapa, Bang Yoman, menurut Yesus siapa sih dirinya itu? Atau kalau berat sekali untuk menjawab ini, ya orang yang paling terdekat di dalam kehidupan Yesus sehari-hari itu adalah tentu ibunya. Karena ibunya yang mengandung 9 bulan, ibunya yang melahirkan, ibunya yang membesarkan. Nah, menurut Maria, yang dikandungnya itu siapa? Papa atau manusia? Gitu. Coba, silakan teman-teman Kristen. Monggo. Mantap itu. Maria mengakui mengandung apa? Tuhan. Tunjuk dalil kalau iya. Kristen kan lahir 2000 tahun setelah Yesus. Maka yang lebih tahu tentang Yesus adalah orang yang mengandungnya dan melahirkannya. Silakan tunjuk dalil di mana Maria mengaku seperti pengakuan Kristen saat sekarang, bahwa anaknya adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Monggo. Ayo. Jadi Islam gak usah ngada-ngada gitu. Kristen juga. Kita fokus kembali kepada kritik histori. Siapa Yesus menurut Ibunda Maria? Kok diem? Silakan. Monggo, Bang Antoni, silakan. Terima kasih. Ya. Sebenarnya kalau saya gimana ya, HP cuma satu, kalau bisa dua, misalnya bisa lihat Alkitab di dalam dalam sebutkan aja HP yang lain. Berapa nanti dia dibantu. Nanti kalau saya ceritakan nanti disebut asumsi dan tidak bisa menunjukkan ayatnya. Ayatnya saya nggak hafal sebenarnya. Cuman membuktikan Tuhan di dalam kandungan, maka datanglah Jibril atau Gabriel memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dari Roh. Nah, di situ Maria sudah tahu bahwa itu yang dikandungnya itu bukan hasil persetubuhan antara suami dan istri. Dan bahkan Tuhan sudah katakan kepada Yusuf, jangan sentuh anak itu sebelum dia lahir. Tidak disentuh, tidak bersetubuh, supaya suci dan kudus. Sampai lahir dia tidak bersetubuh. Nah, di situ dia tahu bahwa itu, makanya pada zaman waktu itu dibangga-banggakan Maria, karena engkau melahirkan seorang Yesus. Apabila engkau melahirkan itu, bikinlah namanya Yesus, yaitu Immanuel, Yesus bersama Tuhan bersama kita. Jadi programnya Yesus datang ke dunia ini sudah dikasih tahu, dan lahir sebagai manusia, dan di dalamnya sudah ada keilahian. Tetapi pada waktu dia pergi ke sinagog di dalam Ka'bah, menurut kebiasaannya dia memberitakan atau membacakan firman Allah. Dia sudah terbiasa berkomunikasi atau mengabarkan firman Allah kepada imam-imam yang ada di dalam sinagog itu. Jadi gini Bang, pertanyaan saya, kalau Anda ingin menjelaskan tentang Yesus sampai tahun depan, ya itu bisa. Kalau Anda yang menjelaskan, yang kita minta adalah Maria yang menjelaskan siapa Yesus. Karena yang lebih tahu adalah Maria, bukan Anda yang hidup 2000 tahun kemudian. Kalau Anda mengatakan Anda tidak tahu dalil-dalil, ya berhenti ngomong. Karena yang kita ingin tahu ini adalah kebenaran, bukan asumsi. Satu kalimat yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Maria, ibunya Yesus sendiri, tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah bunda dari Allah. Terus apa yang ingin Anda jajakan sekarang? Sementara yang lebih tahu tentang Yesus adalah ibunya.
Yang lebih tahu tentang anak Anda adalah ibunya, bukan orang lain. Ya kalau Anda cuma petantang-petenteng, saya pun bisa, tapi percuma menghabiskan waktu. Sekarang kita fokus kepada Maria. Maria yang mengandung, Maria yang melahirkan, Maria yang mengasuh, Maria yang segala-galanya untuk Yesus. Siapa Yesus bagi Maria? Coba Anda terangkan. Saya baca dulu di dalam Matius 23, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamainya dia Immanuel. Ini perkataan siapa? Berarti Allah menyertai kita. Ini perkataan siapa? Malaikat. Di mana dikatakan bahwa berfirmanlah malaikat? Aduh, kalau semua kau gugat-gugat semua nggak bisa. Oh, nggak bisa. Anda berbicara bisa. Kebenaran, bukan asumsi. Ini firman Allah ditujukan. Dari mana Anda manusia, mengatakan ini firman Allah sementara ini hanya kitab terjemahan? Terjemahan Arti, siapa? Kalau nggak Ini diterjemahkan terjemahan ini bukan firman Allah ini. Ini terjemahan aja Anda membodohi umat. Ada satu bahasa. Ini bahasa banyak. Diterjemahkan ke semua bahasa. Ngerti nggak? Ya. Oleh karena itu berarti ini bukan firman Tuhan. Ini hanya terjemahan. Kamu Ini jangan terjemahan ngomong ini. Tuhan. Saya sakit hati kalau bilang nggak firman Tuhan. Nggak usah kita bahas. Lah ini memang bukan firman Tuhan, ini terjemahan. Kata siapa? Gimana sih? Kata siapa? Kata saya. Inilah asli firman Tuhan. Asli apa Ini pula? bukan firman Tuhan. Ini asli firman Tuhan. Ngerti Dari nggak? mana ke mana Anda mengatakan Dari mana ini ke firman mana? Tuhan? Dari mana Anda Allah bisa mengatakan? memberikan wahyunya kepada nabi-nabi, kepada Nabi-nabi rasul-rasul. siapa? Oh, berarti Matius itu nabi. Matius itu nabi. Rasul. Apa itu rasul? Rasul yang dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil. Di mana itu Anda bisa dapatkan dalilnya bahwa penulis kitab Anda adalah dipanggil oleh Kamu Allah? nggak mengerti rasul, nggak mengerti nabi. Rasul itu Kamu dari harus bahasa mengerti apa juga. rupanya? Hah? Rasul itu dari bahasa apa? Rasul. Ya rasul ini bahasa Alkitab. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper, nenekmu. Jadi bahasa apa? Ini bukan bahasa mantra. Iya, rasul itu bahasa dari bahasa mana? Tidak bisa diubah-ubah. Apa pula nggak bisa diubah-ubah? Terjemahan lama dengan terjemahan baru saja itu berbeda-beda. Allah mengerti segala bahasa. Iya Tidak tahu. harus bahasa asli. Iya tahu. Sedangkan Jadi bukan bahasa manusia, karena bahasa Allah binatang itu juga Allah tahu. maha tahu bahasa sehingga Anda mengada-ngadakan. Kenapa harus bahasa aslinya? Gimana? Oh iya dong, harus bahasa aslinya. Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana bisa Anda tahu? Seluruh bahasa. Dari mana Anda bisa tahu kalau seperti ini artinya? Sementara Anda tidak tahu original teksnya. Coba. Iya dari bahasa ini. Ya, dari mana Anda bisa tahu bahwa terjemahannya seperti ini? Ya, ini yang diterjemahkan oleh pakar-pakar yang ahli bahasa. Jangan kamu ketawa. Kan lucu Anda ini. Lucunya Anda yang lucu, nggak mengerti tentang firman. Mintalah Rohul Kudus ya, Rohul supaya kamu Kudus, mengerti. Kamu nggak akan mengerti. Kenapa? Ya firman ini bisa diterima secara letterlate, bisa secara umpama, bisa secara apa segala macam. Bisa asal imani saja. Bisa letterlate, ngerti nggak? Jangan kamu ketawa. Kamu nggak ngerti. Aidohe patenos en gastri heske. Kalau kamu mengerti firman pasti paham. Texiteihon kei kelesousin. Alkitab bukan bahasa So mantra. one ono ammanuel ho estin menter henomenon met hemon hoteos. Nah, itu bahasa Ayo. Ibrani. Nah, bahasa apa itu? Bahasa mereka ya, bukan bahasa saya. Jadi gini, itu Jangan bahasa kamu Yunani. mengganggu Alkitab orang, Alkitabmu gugat, ngerti nggak? Ketawa Iya. kamu, nggak sopan. Enggak, sorry. Saya lucu aja karena Saya juga banyak Anda yang saya tidak kritik mengetahui original enggak, teks saya kitab mengetahui. Anda. Itu Saya bahasa mengetahui. Yunani, itu Nggak bahasa perlu. Greek. Nggak perlu saya mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa apa. Nggak perlu. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung Ya, dan melahirkan seorang Tuhan atau seorang anak laki-laki. Yang benar yang mana?
kalau sudah disebut Immanuel, Allah Tuhan bersama kita, kan sudah ada. Iya, artinya Immanuel itu Allah bersama kita. Itu arti Immanuel memang. Sekarang yang dikandung ini Tuhan atau anak manusia? Allah bersama kita, Allah juga itu. Ngerti nggak? Kalau Ismail apa artinya? Kalau Ismail apa artinya? Saya nggak bahas tentang artinya itu. Mohon maaf, Ismail itu dikit, jangan ketawa. Ismail, Ishak, Ibrahim, itu semua punya arti. Yesaya, Yeremia, itu semua punya arti. Kijum juga punya arti. Semua nama ada arti. Iya, bukan berarti ketika nama saya itu adalah Abdullah, bukan berarti saya itu adalah Allah, karena ada Allahnya di situ. Iya. Maaf, jangan. Karena dia bersama dengan Allah, kita bersama dengan Allah, berarti Allah ada di dalam dirinya. Itu. Kalau orang emosi tidak bisa berbicara dengan sehat. Bukan emosi, kita kan kalau diketawa-ketawa kan seolah-olah ini nggak enteng. Kita kan saling menghargai. Saya ketawa karena saya sehat loh. Anda bilang bahasa Yunani, bahasa Ibrani, gimana sih? Saya tanya, siapa Yesus menurut ibunya? Anda lari ke Matius 1 ayat 23. Ternyata di sana yang lahir itu adalah anak laki-laki. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Matius itu 1 ayat 23 sebagai rujukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ternyata di ayat itu Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan itu anak laki-laki? Kan gitu. Tuhan memberikan. Apakah Tuhan itu anak laki-laki? Ini kan yang dikandung adalah anak laki-laki, yang dilahirkan juga anak laki-laki. Itu menurut siapa? Kalau Anda mengatakan menurut malaikat, mana dalilnya malaikat yang mengatakan itu? Kalaupun malaikat yang mengatakan itu, ternyata yang dilahirkan itu adalah anak laki-laki. Nah, sekarang Tuhan pencipta alam semesta ini apakah anak laki-laki? Pernah menjadi manusia gitu? Pernah menjadi mayat gitu? Biarkan dia jawab. Sekarang gini. Ya. Laki-laki di dalam firman Allah adalah pusaka Allah. Dan laki-laki karena Tuhan Allah itu membawa pikiran kepada manusia. Ya. Laki-laki di dalam rumah tangga atau bapak-bapak adalah bertanggung jawab kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada seisi rumahnya. Makanya disimbolkan kepada laki-laki. Iya, nah sekarang faktanya Yesus itu dikandung 9 bulan. Ya, benar. Berarti yang tahu tentang Yesus siapa? Anda yang Kristen atau Maria? Yang tahu semuanya kalau sudah diilhami oleh Rohul Kudus. Gimana ceritanya? Sedangkan Maria juga, dia tidak sangka-sangka bahwa roh yang ada padanya. Kenapa Tuhan aku mengandung ini? Kenapa? Dia bertanya. Iya, bertanya, betul. Tetapi oleh karena Tuhan sudah mau menitipkan siapa? Menitipkan Yesus siapa? Di dalam dirinya, karena menitipkan siapa ke dalam Maria? Menitipkan Bapa? Yesus. Iya, memang betul. Yesus yang dititipkan di dalam rahimnya. Dia hamil, hanya 2 hal yang bisa membuat Maria hamil. Pertama, disetubuhi oleh seorang laki-laki. Kedua, mujizat. Allah yang menginginkan. Bisa enggak terjadi Maria hamil atas karena kehendak Allah? Bisa. Tuhan. Nah, yang mana yang terjadi? Maria digauli sama Yusuf atau Maria hamil karena Allah yang menghendaki? Yang mana yang benar? Allah yang masuk ke dalamnya. Wih, mantap. Allah, jangankan manusia menjadi apa saja Allah bisa. Gimana sih? Manusia Allah itu masuk. Tidak terbatas. Nah, sekarang ketika Allah masuk ke dalam rahim Maria, terbatas atau tidak Allah itu? Tidak terbatas. Dia ada di mana-mana. Kok bisa?
Roh Allah bukan seperti roh manusia. Manusia itu terbatas ruang dan waktu. Kalau Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Di waktu Faktanya, di waktu dia di dunia, ketika dia Allah juga ada di mana-mana. Ketika Allah itu ada di dalam rahimnya Maria, ya toh? Ya. Nah, apakah Allah itu juga ada di tempat lain? Allah tidak terbatas. Loh, buktinya dia dibatasi oleh kandungan 9 bulan. Waktu. Lah. Allah tidak dibatas dengan ruang dan waktu. Ya. Terus kenapa dia ada di dalam rahim 9 bulan? 9 bulan loh, di dalam rahim pula. Apa pula Anda mengatakan tidak terbatas? Memang bisa keluar pada saat itu? Bisa. Kamu mengerti dengan roh enggak? Ya ngerti. Pernah lihat kesurupan enggak? Pernah. Nah, dari mana itu masuk roh itu? Dari mana masuk roh itu? Coba. Ya wallahu alam, tidak ada yang tahu. Lah, kok bisa manusia berkata-kata sesuai dengan roh jahat itu? Dari mana masuknya? Coba. Ya mungkin dari anus kali ya. Mungkin. Jangan kan mungkin. Memang di situ memang situ lihat. Memang situ lihat roh. Seperti itu nggak bisa kita lihat dari mana masuk. Nah, kalau tidak bisa dilihat, kenapa Anda tanya roh itu masuk dari mana? Kan kamu bilang dari mana masuknya? Kamu yang bilang tadi, yang nanya dari mana masuknya? Hah? Iya, saya tanya sama Anda. Anda mengatakan Bapak yang masuk ke dalam rahim Maria, betul? Ya. Berarti Maria melahirkan Bapak. Melahirkan Yesus. Bapaknya kemana? Bapaknya kemana? Loh, tadi katanya Bapak masuk. Roh Allah masuk ke dalamnya. Jadi bukan Bapak. Gimana nerangkan ini? Iya. Katanya tadi Anda mengatakan Allah yang masuk ke dalam perut Maria. Nah, kapan keluar? Allah masuk ke dalam rahim Bunda Maria. Nah, sekarang ketika roh Allah masuk ke dalam rahim Bunda Maria, ya. Bapaknya kemana? Allahnya di mana? Allah, aku dengan Bapak adalah satu. Oh iya, menyatu. Jadi masuk. Berarti masuk juga. Masuk juga. Berarti yang masuk ya. Secara kemanusiaan kita, dengar, nggak sanggup menjangkau pikiran. Tapi Anda menjangkau dari tadi. Anda mengatakan roh Allah masuk ke dalam rahim Maria. Itu Anda jangkau. Benar. Nah, masuk ke dalam rahim Maria. Yang di dalam firman Allah ini, di dalam kitab suci ini, itulah yang kami imani. Lebih dari situ kita tidak bisa. Iya, kalau begitu tunjukkan di mana dikatakan bahwa Allah masuk ke dalam rahim Maria. Ini udah dikatakan Immanuel. Loh, ya? Immanuel itu nama orang. Bukan. Ya? Jadi Allah bersama dengan kita. Berarti iya, itu artinya Immanuel itu adalah Allah menyertai kita. Yesaya juga. Yesaya juga artinya Tuhan keselamatan. Yeskiel juga artinya Tuhan Maha Kuat. Nehemia juga artinya Tuhan penghibur. Yeremia artinya telah Tuhan Maha petunjuk, memberi petunjuk. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Samuel juga artinya asma Allah. Itu. Nah, kembali sekarang ya. Kembali ke topik yang dikandung Bunda Maria apa sih? Ini dulu deh, jangan kemana-mana. Iya, menurut Maria yang dikandung itu apa? Jangan menurut Anda, menurut Maria. Kan Maria yang mengandung, bukan Bapak yang mengandung. Jadi yang lebih tahu tentang apa yang dikandungnya ya Maria lah. Roh lah yang masuk ke dalamnya. Tapi katanya apabila anak itu lahir, berikanlah namanya Yesus. Ya, yang saya tanya Maria, itu Yusuf itu yang memberi nama Yesus. Yang saya tanya malaikat Maria yang ngasih tahu sama si Yusuf. Saya tidak tanya tentang malaikat, saya tanya tentang Maria. Kan Maria lebih tahu tentang anaknya. Nah, apa kata Maria tentang yang dikandungnya? Baik Tuhan, kalau memang itu keinginanmu, dia terima. Nah, maksudnya? Maksudnya dia
menerima kandungan yang dititipkan oleh roh kepadanya, yang dititip roh itu kepadanya. Roh apa? Dia tidak menolak. Roh apa yang dikandung? Roh apa yang Roh dikandung? Allah, gimana? Iya, Maria, menurut Balik Maria, lagi. menurut Maria yang dikandungnya itu apa gitu loh. Yesus. Bukan iya, saya tahu yang dikandungnya Yesus. Roh apa yang dikandung itu? Roh Allah. Di mana Maria akui bahwa yang dikandungnya adalah Roh Allah? Kan malaikat Jibril sudah ngasih tahu sama dia, yang kamu kandung itu adalah roh. Jadi apa lagi? Loh, memangnya Perubahan. manusia itu kalau mengandung bukan mengandung roh? Manusia, kalau manusia yang dilahirkan itu adalah roh ciptaan. Ini adalah roh pencipta. Bisanya itu roh pencipta? Enggak lah. Kata siapa? Kata siapa? Ya kata firman. Di mana dituliskan dalilnya? Kan sudah ada malaikat Jibril lu ngasih tahu, yang kamu kandung itu adalah roh. Gimana? Mana ada Jibril? Jibril lagi bawa-bawa. Di mana dia katakan bahwa yang kamu kandung itu adalah firman? Di mana? Kan dia cuma mengatakan, Yusuf, jangan kamu takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena yang dikandungnya adalah dari, nah bukan dikandung, yang dikandung itu bukan Roh Kudus, tapi yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Coba di dalam Matius 1 ayat 20. Ayat 18 aja dulu. Baca, monggo. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibnya bertunang dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi dia tidak mengandung Roh Kudus, dia mengandung dari Roh Kudus. Iya. Ya, yang dikandung oleh Maria apa? Ya Roh Kudus, gimana? Kok Roh Kudus yang dikandung gimana sih? Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan mengandung Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dikandung oleh Maria itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus atau manusia? Enggak beda. Kedua-duanya masuk ke dalamnya. Bagaimana Anda mengatakan kedua-duanya? Gimana sih? Masa Roh Kudus dikandung? Kemanusiaannya Yesus dan Roh Kudus di dalamnya. Tidak ada di situ dikatakan. Dia cuma mengandung dari Roh Kudus. Iya, dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus artinya Maria mengandung manusia. Informasi kandungannya ini bahwa dia akan melahirkan seorang manusia laki-laki, itu informasi dari Roh Kudus. Ya benar. Ya, bukan Roh Kudus yang dia kandung. Yesus yang dia kandung. Ya, tapi Yesus di itu dalam dirinya ada ilahi. dari mana ke mana Anda mengatakan pada diri Yesus ada ilahi? Apa sisi keilahian Yesus itu yang mana? Coba tunjuk sisi keilahian Yesus satu aja. Ada nggak? Keilahiannya. Saya bisa tunjukkan. Iya. Ada. Maksudnya Yesus bisa menguasai kandungan ibunya. Itu keilahiannya. Jangan bercanda, orang lagi serius ah. Sisi keilahian Yesus satu aja, kalau Anda bisa menunjukkan, yang mana? Keilahiannya setelah ketahuan setelah dia lahir. Ya, apa itu? Ya, membuat mujizat-mujizat. Oh, jadi yang membuat mujizat itu ilahi. Ilahi. Jadi Musa membuat mujizat itu ilahi juga. Dia diberikan oleh Tuhan kuasa membuat mujizat. Kalau Yesus, kalau Yesus di dalam dirinya ada keilahiannya itulah yang membuat mujizat. Yang mana sisi keilahiannya sementara Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata kemanusiaannya. Lah, terus sisi ketuhanannya yang mana?
Jangan kita samakan kita dengan Tuhan. Saya juga mengatakan jangan Anda samakan Tuhan dengan Yesus. Iya, karena Yesus itu bukan Tuhan. Roh kita ya. Dan roh Yesus sama, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Apa bedanya roh Yesus dengan roh Anda? Roh Yesus bisa membuat mujizat. Nah, kalau Tuhan memberikan izin kepada, ya kalau Tuhan kasih izin kepada Anda untuk bikin mujizat, bisa nggak? Kalau Tuhan mengizinkan, tapi kalau bisa tidak? Bisa di tidak? dalam dirinya, bisa. Tidak bisa. Bukan, karena Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi jangan Anda itu menodong sesuatu yang Yesus tidak akui. Yesus sendiri mengakui tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Anda selalu menuduh Yesus bisa dari dirinya sendiri. Yang mana yang benar, Anda atau Yesus? Kalau dia katakan aku bisa membuat segala sesuatu, itu menyombongkan diri. Nah, itu asumsi Anda. Berarti Yesus berbohong dengan mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Secara manusianya tidak bisa dia berbuat apa-apa. Terus secara ilahinya mana? Bisa. Ya sama dengan saya berarti. Sama dengan Zulkifli, saya juga bisa melakukan apapun secara ilahiyah. Ya, kamu bisa menghidupkan orang mati? Kalau ilahiyah saya ada, ada. Nah, Yesus ada nggak sisi ilahiyahnya? Ada di dalam dirinya. Mana buktinya? Mana buktinya? Menghidupkan orang mati. Itu atas izin siapa? Bukan atas izin. Jangan Anda mengajari sesuatu yang tidak benar. Mau segala sesuatunya bisa. Karena dari mana ke mana? Adalah firman itu adalah bersama dengan Allah. Asumsi lagi dia. Bukan asumsi. Itu Yohanes 1 itu bukan perkataan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Manusia. Tunggu, itu perkataan siapa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan siapa? Kemanusiaan Yesus. Itu perkataan siapa? Nggak usah pakai jurus gereja. Saya tanya, itu perkataan siapa? Perkataan Yesus. Nah, sekarang yang mengatakan bahwa Yesus bisa melakukan apa saja, itu perkataan siapa? Dia sendiri. Di mana dia tunjukkan itu perkataan? Bukan dia, dari kelakuannya, dari perbuatannya. Mana? Coba saya tanya nih, coba gunakan akal. Yang mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu siapa yang mengatakan itu? Yesus. Nah, kemudian yang mengatakan bahwa Yesus bisa melakukan apa saja, itu kata siapa? Dia tidak berkata-kata, dari melakukan. Melakon. Tahu melakon? Aduh. Melakukan dari perbuatannya kita tahu, dari pekerjaannya dia. Berarti yang mengatakan bahwa Yesus bisa melakukan apa saja itu Anda kan? Kok Anda? Lalu siapa? Ya sekarang ini saya mengatakannya. Nah, kalau bukan Anda, siapa lagi yang mengatakan seperti itu? Tuhan Allah mengatakannya. Di mana dia mengatakannya? Di mana? Di mana? Saya tanya dulu, misi Yesus ke dunia. Enggak. Jangan kemana-mana dulu. Anda mengatakan sesuatu dengan tidak berdasar, itu adalah pembohongan dan pembodohan. Sekarang saya tanya, yang mengatakan, loh, buktinya Anda tidak bisa menunjukkan dalil. Siapa yang mengatakan Yesus bisa melakukan apa saja? Mau nginjili kamu Mas Juma. Katanya itu. Ayo. Siapa yang mengatakannya, dari kelakuannya, dari berarti itu hanya karangan Anda. Karangan Anda gimana? Lalu kalau bukan karangan Anda, siapa yang mengatakan seperti itu? Yesus bisa membuat air menjadi anggur. Itu kata siapa? Dia mampu melakukan apa saja. Kata siapa? Yesus bisa menghapus dosa dan mengampuni. Iya, betul. Yesus bisa memindahkan biji mata Anda ke ketiak Anda. Tetapi Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah atas perintah Bapa yang telah mengutus aku. Tidak pernah menyombongkan diri. Iya, karena yang dia lakukan itu adalah itu nanti, Bang, visi dan visi dia. Baca kitabmu. Yohanes 17 ayat 7. Mereka semua sekarang tahu apa yang ada pada diriku itu bukan berasal dari diriku, tapi berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Nah, apa yang lebih hebat di dalam diri Yesus di antara semua mujizatnya? Tunjukkan. Menghidupkan orang mati. Ya. Ternyata menghidupkan orang mati itu bukan dari diri Yesus, tapi dari
esensi yang telah mengutus Yesus. Nah, ayo tunjuk satu hal yang hebat dari Yesus yang berasal dari dirinya, bukan dari esensi yang mengutusnya. Tunjuk. Satu aja. Satu aja. Ketika dia dicobai oleh iblis. Apa kata dia? Sembahlah aku, kata iblis. Apa kata Tuhan Yesus? Apa kata dia? Enyahlah engkau iblis. Sebab dia berkuasa mengusir iblis. Goblok. Tawa, goblok. Aduh. Kamu sanggup mengusir iblis? Kata Yesus. Saya minum kopi campur Masako dulu, Bang. Ya. Sini saya lanjut. Jangan minum racun. Sini saya lanjut. Sebentar, 2 menit. 2 menit. Allahu Akbar. Ya, buat main-mainan aja. Buat lucu-lucu. Masya Allah. Astagfirullah. Siapa sih namanya? Antoni itu tadi. Antoni, sang pelantik Yesus menjadi Tuhan. Nantang-nantang. Iya, Pak Antoni. Pak Antoni. Apa? Pak Antoni. Waktu Yesus mengampuni dosa itu, ya posisinya sebagai Tuhan apa sebagai apa? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Waktu Yesus mandi sebagai apa? Dalam ketawa. Manusia. Bagaimana nak ketawa, Bang, kalau sakit gigi gini? Jadi waktu Yesus mengampuni dosa, dia sebagai Tuhan. Astagfirullah. Bukan itu ya? Level bang. Ntar dulu, biarin dulu. Enggak. Biarin belajar. Ini Santoni mau belajar. Silakan, Bang. Iya. Saya belajar, udah tahu. Iya, lu ajarin gue deh. Oh iya, udah. Sombong. Jadi mau belajar apa yang dipelajari? Udah, diam. Jadi waktu Yesus mengampuni dosa, Yesus sebagai apa? Waktu Yesus mengampuni dosa, Yesus sebagai apa? Ketika sebelum Jangan ketawa. Gimana anda ketawa kalau sedih kayak gini? Sebentar dulu, Anjol. Kasihlah. Kalau nggak mengerti pasti susah. Jadi bahan ketawa. Waktu Yesus mengampuni. Kalau nggak mengerti firman-Nya memang gitu. Iya, waktu Yesus mengampuni dosa, Yesus sebagai apa? Waktu mengampuni dosa sebagai apa? Sebagai apa? Iya. Namanya mengampuni adalah Tuhan. Oke, Tuhan. Makanya nggak bisa dipisahkan Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan di dalamnya dan Yesus ada dalam dirinya. Iya, Tuhan. Waktu Yesus netek sebagai apa? Manusia. Terus Tuhannya kemana waktu dia netek? Kalau kamu netek, rohmu di mana? Rohmu di mana? Waktu kamu netek, rohmu di mana? Itu jawabannya itu. Maksudnya, kalau kamu netek, roh ibumu di mana? Bro, saya ulang. Oke, saya ulang, Bu. Rohmu di mana kalau sewadang kamu netek? Di mana rohmu? Dengerin dulu pertanyaannya, ini gampang ini. Waktu. Udah, Bang Handi. Bang Hadi, dia sudah jawab bahwa pada saat Yesus netek, rohnya atau Tuhan Allah itu, Tuhan Bapa ikut netek. Oh gitu. Terus? Atau dipakein saklar nih. Kalau netek saklar on dulu. Enggak. Dia jujur kok. Oh jujur. Dia jujur. Dia mengakui bahwa bapaknya juga ikut netek. Benar kan, Bang Antoni? Tidak ada di situ dikatakan bapaknya netek. Tapi rohnya juga ikut. Gimana sih? Jadi kalau kamu netek sama ibumu, rohmu bisa nggak? Berarti sang bapak ikut netek, ya? Katakan rohnya menetek, nggak ada roh menetek. Gimana? Tapi kan faktanya Yesus ketika dia netek, pikiran tentang roh. Roh di dalam diri Yesus ikut juga ambil andil kan? Pada saat Yesus netek. Iya. Nah itu dia sudah, jangan bilang netek apa segala macam. Roh di dalamnya, roh itu bisa netek apa enggak? Yesus bisa netek tanpa roh di dalam dirinya enggak? Bisa enggak Yesus netek tanpa roh di dalam dirinya? Namanya Tuhan bisa dipisahkan sebelum program dia selesai. Program macam orang kuliah aja loh. Ada aja.
Jadi benar. Jadi benar bahwa roh yang ada di dalam diri Yesus itu ikut netek. Benar. Benar. Tidak ada di dalam tidak ada di dalam Alkitab mengatakan ikut netek roh, nggak ada. Iya, ini secara analisa akal. Kan Anda mengatakan bahwa roh yang ada di dalam dirinya itu adalah Allah itu sendiri. Membahas Allah. Loh, buktinya Anda sanggup menjadikan Allah itu menjadi manusia, gimana apa sih? yang tertulis di dalamnya? Allah bersama kita. Berarti dia Allah. Buset, berarti yang nete ikut bersama dengan ya kan tadi Anda mengatakan Allah bersama kita, berarti Yesus bersama dengan Allah nete. Tidak ada ditulis netek di situ. Tapi kan Yesus faktanya menyusui. Iya. Ya udah, berarti kalau memang menyusui ya menyusuilah di Yesus. Berarti rohnya ikut nyusu. Tidak ada ditulis di situ. Kalau saya nggak bisa. Iya, meskipun tidak ada ditulis, tetapi pasti rohnya ikut juga kan? Inilah waktu bermujizat. Saya katakan sama kalian ya. Sedikit. Enggak, atau Anda ingin mengatakan roh pada saat nete dia keluar dulu. Minggir gitu. Minggir. Roh ya tidak seperti badan kita ini. Yang jadi pertanyaan. Ya pastilah. Yesus itu minggir. Lah itu Yesus jadi apa? Mayat dong itu, mayat hidup dong. Enggak punya roh. Iya. Siapa bilang mayat? Bro. Nah, kalau tidak mayat berarti rohnya juga ikut waktu nete, benar nggak? Ini udah satu paket, gimana? Oh iyalah, ya udah kita akui aja bahwa iya rohnya juga ikut nete, gitu aja kan? Satu paket. Kalau roh tidak seperti raga, beda pengertian. Dengar dulu, beda pengertian kalian roh dengan roh yang pengertian kami. Sedangkan di dalam kita. Kalau roh menurut pengertian Kristen apa? Kalau roh, kalau kalian kalau masuk surga dikasih bidadari. Oh iya dong. Hari dikasih menuntaskan, maaf kata, kesucian perempuan. Oh iya dong. Roh itu bisa bersetubuh ya. Oh iya dong. Nggak seperti surga lu. Emang di surga lu ngapain? Di surga itu tidak ada menyamai kebahagiaan di dunia kayak ini. Mana mau bahagia kalau kau udah pensiun gak bisa tidurin istri lo? Bahagia apa lo? Lu manusia lo. Loh, kemanusiaanmu itu, ragamu itu yang bisa bersetubuh. Kalau roh bisa bersetubuh enggak? Loh, gimana ceritanya? Nah sekarang roh bisa bersetubuh enggak? Nah sekarang manusia itu kalau hanya roh apa bisa disebut sebagai manusia? Kalau sudah di surga itu sudah apa? Kayak seperti malaikat. Oh, begitu. Tubuh kemuliaan. Tubuh di surga enggak? Itu berarti pesta seks. Ya, sekarang di surgamu pesta apa? Bersama Tuhan semua. Kita pusing, tidak ada dipikirkan. Bahagia sekali. Tuhannya joget-joget. Terus kenapa Yesus menjanjikan 100 istri bagi muridnya? Tidak ada itu. Salah tafsir itu. Salah tafsir pula, makanya jangan jadi obat terjemahan. Salah tafsir itu kalau ada menjanjikan 100 istri, nggak ada itu. Loh, dalilnya ada kok. Dalilnya ada kok. Gimana sih? Salah tafsir itu. Bukan tafsir. Kitabmu dalam original teksnya mengatakan Yesus menjanjikan 100 istri. Tertulis di mana? Ayo kawan-kawan, tunjukkan dalilnya. Tuh, ditunjukkan tuh. Matius 14 ayat 26 ya? Iya. Coba. Asik, 100 istri. Asik. Kalah muslim cuma 72. Iya, itu pun hadits lemah. Waktu Yesus bermujizat, roh Allah ada dalam dirinya. Sebentar, Bu. Waktu Yesus bermujizat, roh Allah ada dalam dirinya. Waktu Yesus netek, roh Allah minggir. Gitu. Jangan kayak gitu.
kasihan kali nih Bang ini. Santo. Memang roh itu nggak bisa nete. Roh itu gimana? Cara pengertian kalian roh gimana? Ya, roh itu nggak bisa nete, tetapi jasad nggak bisa nete tanpa roh. Benar nggak? Benar. Bang Jul, saya terangkan dong 72 istri buat kita sebentar dulu, saya tertarik. Nanti aja itu Bang, nanti tunggu. Itu topik kedua nanti aku terangi Pak Nyoman. Enggak, soalnya kalau 72 14 ayat berapa ini? Ini kelarin dulu ini. Matius 19 ayat 29 ya? Kok bisa? Kan kenikmatan Bang. Itu kan iya, kenikmatan. daripada 72. Ini dulu baru kita arahkan ke 72 bidadari ini dulu yang 100 istri dulu ini. Ya, janji Bang. Janji ya. 19. Iya, janjilah. Nanti meleleh liurnya nanti setelah saya jelasin. Enggak, di Al-Quran apa di Al-Hadis? Kalau di Al-Hadis sih itu tafsir. Hadis kok tafsir? Iya, di Al-Quran enggak. Ada penguatnya enggak di Al-Quran? Enggak, ini dulu. Nanti tak jelasin itu. Okay. Ini dulu, akui dulu bahwa Yesus menjanjikan 100 istri. Ngaku enggak? Ya, tanya aja. Matius 19 ayat 29 coba. Di TB nggak ada Pak, adanya di teks asli. Dihilangin di terjemahan barunya dihilangin. Ya, itu ada kata genaika. Matius 19. Terjemahan lama ada nggak, Bang? Di terjemahan lama ada nggak? Di King James ada itu. King James ada. Terjemahan lama bahasa Indonesia ada nggak? Terjemahan lama nggak tahu, kayaknya nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Oh iya, bahasa Inggris lah berarti. King James sama teks asli ada. TB aja dihilangin, nggak tahu alasannya kenapa. Kalau di original teksnya, ya ini yang lebih akurat. Kaipas hostis aveken aikes adelphos Adelphas disebutkan patera, bapak, kemudian matera, ibu, genaika, istri, tekna, anak, kemudian agrous, ya, lalu kemudian heneken, itu dikatakan hekaton palasiona, 100 kali lipat. Coba, jadi diberikan kembali di kerajaan Allah 100 kali lipat istri dan seterusnya. Itu original teksnya. Nah sekarang yang benar original teksnya atau terjemahannya. Ya, tapi kasihan dia kan umat terjemahan, nggak ngerti teks asli. Nah itu dia makanya kita ajarin bahwa Yesus itu Tuhan Allah memberikan 100 kali lipat, bukan disebut di situ istri. Loh, ada ini ayatnya. Gimana sih? Yang mana ini? Geneika itu bahasa Yunani, artinya istri. Di TB nggak ada Pak, di LA nggak ada memang, karena itu terjemahan. Aslinya Bapak. Aslinya dong yang Anda baca. Gimana sih? Kalau bahasa aslinya ada, Ginaika Bapak itu artinya istri. Berarti Yesus menjanjikan kepada muridnya, murid dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Gimana ada di sini istri? Enggak ada. Itu tidak ada memang Pak, tapi baca itu enggak ada. Original teksnya coba baca. Itu bukan bahasa, itu kitab dari barat itu. Kadang-kadang bahasa ini seperti di bahasa Sunda, istri kadang-kadang disebut anak perempuan. Berapa istrimu katanya? Berapa anak perempuanmu? Gitu. Jadi bahasa kalau itu anak, bisa. Kalau anak di dalam bahasa Yunani itu artinya tekna. Kalau istri itu ginaika. Tapi di sini nggak ada disebut 100 istri, nggak ada. Nah ini coba original teksnya ini kok penafsiran pula?
Tafsir seperti itu. Kita nggak bisa menafsir-nafsir Alkitab. Mintalah Rohul Kudus supaya kita mengerti akan firman Allah. Nah, oke, coba saya tanya Roh Kudusnya. Coba ini saya bacakan terjemahan baru ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapaknya, ibunya, anaknya, siapa satu orang yang tidak disebut di sini, orang yang paling terdekatnya di antara orang-orang yang disebutkan. Jujur, tanya coba Roh Kudus Anda. Kan sudah disebut ibu, bapak, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan. Yang disebut yang paling intim dengan kita yang tidak disebut di sini siapa? Coba tanya original tanya Roh Kudusnya. Siapa? Kalau Roh Kudus jujur ya istri. Apa yang dikatakan oleh Roh Kudus Anda ketika saya tanya siapa keluarga intim yang tidak disebutkan di sini? Ibu, bapak, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak. Ada yang tidak disebut, disembunyikan oleh lai. Siapa? Coba jujur. Maipok. Kalian tahu arti ayat ini? Oh. Larinya ke ayat. Sekarang saya tanya, siapa yang tidak disebutkan di sini? Siapa yang tidak disebutkan di terjemahan baru ini? Kenapa harus disebutkan semua? Di sini kan disebut anak. Ya. Ada anak, ada ibu, ada bapak, ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Ini keluarga inti. Ada satu orang yang tidak disebut. Siapa dia? Ada istri. Ada satu orang nggak disebut, nggak ada di situ. Loh, anak-anak ini dari mana datangnya? Dari ibunya. Nah, mana ibunya? Kenapa nggak disebut? Ibu-ibu yang lain, anak-anak yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak. Itu makanya Anda ditertawakan. Kenapa Anda ditertawakan? Karena Anda selalu ngarang bebas. Sementara original teksnya jelas. Kaipas hostis apeken oikias adelpous adelpas patera matera gunaika tekna krous heneken mau onomatos. Terus dikatakan hekaton pasiona 100 kali lipat daripada lemsetai kai seon aunoion kleromonisi. Percuma dia nggak ngerti. Percaya ngerti lu. Gini. Gini. Ayat ini semuanya jadi kita terima dengan secara letterlate. Maksudnya di dalam ayat ini mengatakan, barang siapa mau meninggalkan bapak, ibu, anak untuk mengikuti saya, untuk mengikuti saya akan berikan 100 kali lipat. Terus? Jadi bukan ayah dikasih 100 lipat, ibu dikasih, bukan kayak gitu maksudnya. Terus? Jadi lambang ayah itu adalah pengayom, pembahagia. Terus kalau bukan maksudnya 100 kali lipat itu, kenapa ibu dihilangkan di Lembaga Alkitab Indonesia? Ada kan? Kenapa istri? Kenapa istri? Kenapa istri dihilangkan? Apa dihilangkan? Ya. Apakah lebih utama istri itu daripada segalanya? Gimana? Kamu sebagai suami, istrimu bikin apa? Aduh, enak aja. Kalau misalnya dia belum punya istri, loh ada anaknya, gimana ceritanya Om? Mana sih? Memang harus jangan diterima secara letterlate ini ayat. Ini maksudnya apabila engkau rela meninggalkan semuanya, maka engkau akan mendapatkannya kembali 100 kali lipat. 100 kali lipat. Di mana itu terjadi dikembalikan? Apabila dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Apabila dia ada di surga, nggak usah malu-malu, jujur aja. Ya, apabila dia menerima Yesus sebagai juru selamat, otomatis dia akan selamat, akan masuk surga. Dan diberikan 100 kali lipat is. Oh, istri nggak ada ditulis di situ. Original teksnya ada. Ginaika itu artinya istri. Percuma sih Banjul, karena dia nggak ngerti original teks ini orang Nah iya, makanya berarti bahlul dong.
Jangan berkata balu, tapi ya goblok gitu loh. Oh ya udah. Berarti dongok dong kalau gitu, karena original teksnya tidak dipercaya, terjemahannya yang dipercaya. Itu namanya membodohi diri sendiri. Kalau tidak diterangi oleh Roh Kudus, si Jum juga goblok, nggak bisa mengerti. Ya. Karena firman Allah. Tidak sanggup kita menguasai Allah, nggak bisa. 100% Oh gitu. nggak bisa. Jadi kalau lembaga Alkitab Indonesia menghilangkan 10 ayat, Anda percaya juga gitu? 10 ayat gimana? Nggak ada yang dihilangkan 10 ayat. Iya, itu contoh. Ya, Aduh. saya kasih contoh bahasa Indonesia juga ada ejaan Enggak usah. Faktanya kata Gineika itu dihilangkan di situ. Oleh pikiran manusia. Kalau misalnya bahasa Allah dijadikan kepada manusia, manusia tidak akan mengerti. Makanya dikasihkan ke bahasa manusia. Manusianya ini orang Ibrani diterjemahkan kepada bahasa Yunani itu juga bahasa manusia, Tompel. Jangan lu pikir bahasa Yunani itu bahasa malaikat. Tompel itu. Tahu. Emang bahasa Yunani itu bahasa malaikat ya? Bahasa dewa, Bang. Kenapa bilang bahasa malaikat? Bang Santo, sorry, siapa? Bang Santo Antonio ini enggak memakai mantra-mantra, enggak. Emang siapa yang pakai mantra? Emang siapa yang pakai mantra? Enggak harus bahasa asli gimana yang pertama sekali. Itu kata Anda. Enggak harus. Itu kata Anda kan? Enggak wajib. Bang, permisi mau tanya. Anda merendahkan derajat kitab Anda artinya. Permisi boleh tanya. Menghinakan kitab Anda sendiri. Menjunjung tinggi firman Allah ini. Kalau Anda menjunjung tinggi, Tompel, kalau Anda menjunjung tinggi, Anda tidak akan menghinakan original teksnya. Siapa yang menghina? Anda mengatakan tak penting. Sesuai dengan kepercayaan mereka di sana, itulah kepercayaan mereka. Sesuai yang saya terima, itulah yang saya imani. Berarti Anda imani saja, karena mereka lebih tua kitabnya daripada Anda. Lembaga Alkitab Indonesia itu baru abad keberapa ada? Baru 70 tahun lebih itu ada diresmikan Lembaga Alkitab Indonesia. Itu yang kita terima. Lebih kurangnya. Iya, tapi kan Anda sudah ditunjukkan kebenaran. Kebenarannya di mana? Kebenarannya itu bahwa Matius itu tidak ada ditulis istri di situ. Karena itu bahasa Yunani, Tompel. Tidak ada di situ istri. Itu ada, Tompel, di dalam Matius 19 ayat 29. Kalau ada bisa kita pertahankan. Kalau itu bahasa Yunaninya tertulis di situ ada. Saya bukan orang Yunani. Ya, tapi kan kitab Anda original teksnya Yunani. Itu urusan mereka. Berarti Anda merendahkan kitab Anda sendiri. Tinggi firman Allah. Tidak merendahkan. Coba begini, Santo. Coba Santo Antonio yang bahasa Arab di sini nggak bisa. Lo kok bahasa Arab pula? Kau bisulan, kau punya otak rupanya ya. Orang bahasa Yunani dibahas dengan bahasa Indonesia. Sekarang gini. Bahasa Yunani aku pertahankan di sini. Saya bahasa Indonesia nggak bisa. Coba begini, Bahlul, dengar dulu. Kalau misalnya bahasa Batak aja dipertahankan. Ini kalau misalnya umat Islam lebih membenarkan terjemahan yang salah daripada bahasa Arab, kira-kira menurut kamu harus nggak umat Islam yang ada di Indonesia kalau dia mengatakan bahwa terjemahan lebih valid daripada original teksnya yang bahasa Arab? Waras tidak? Kalau memang menurut Anda? Kalau itu yang memang diimaninya ya nggak masalah. Iman goblok namanya. Gimana sih? Jadi maksudmu enggak, saya tidak tanya. Maksudmu orang nggak buta huruf nggak bisa masuk surga? Maksudmu gitu? Bukan. Begini. Banyak orang yang nggak mengerti bahasa Arab. Tunggu dulu, Tompel. Dengarkan. Tahu itu nggak mengerti. Dengar dulu. Ini kita dengan Alkitab nggak bisa. Begini kawan, begini. Bahasa Al-Quran. Dipaksakan bahasa mantra itu tidak benar. Kok bahasa mantra? Berarti bahasa Yunani ini bahasa mantra, elheng ente gitu ya? Memang itu kita imani.
Berarti Anda mengatakan bahasa Yunani itu bahasa mantra, sampai Anda tidak percaya. Kalau harus bahasa Yunani itu bahasa mantra ya. Kalau Anda tidak percaya ke bahasa Yunani, kalau itu diharuskan itu bahasa mantra. Tapi ini tidak diharuskan bahasa. Di mana dalilnya kalau diharuskan itu bahasa mantra? Pergilah ke ujung bumi, ke Samaria. Itu katanya. Jadi di ujung bumi itu bahasanya berbeda-beda. Apakah bisa diterapkan bahasa Yunani ke semua bahasa? Betul. Ini berbicara mengenai kitab suci. Ini berbicara mengenai kitab suci. Yang tidak sekolah, tidak mengerti bahasa Yunani, abang tidak bisa menerima kebenaran. Dengar. Jangan Al-Quran di dalam firman, nggak bisa. Dengarkan dulu. Kau atur Tuhan nggak bisa. Justru kamu yang mengatur Tuhan, Tompel. Saya tidak mengatur Tuhan. Buktinya Tuhan sudah mengatakan genaika istri, kamu katakan tidak. Mana ada istri di situ? Baca dulu. Subhanallah. Saya bukan orang Yunani, saya bukan orang Ibrani, saya orang Indonesia. Kenapa Tuhan orang? Nah sekarang kitabmu itu original teksnya bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Betul. Saya menerima Alkitab ini bahasa Indonesia. Saya tidak tanya kau, saya tanya kitabmu. Kitabmu yang dituliskan oleh Matius. Dengar dulu, yang dituliskan oleh Matius itu. Bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Yang dituliskan oleh Matius bahasa apa? Ya sesuai dengan bahasa masing-masing. Bahasa apa? Bahasa masing-masing. Goblok ngerti firman. Saya tanya Matius. Katakan bahasa Yunani, bahasa Indonesia. Sebentar, saya saya kontrol dulu biar enak diskusinya. Bentar, Mas Andi. Kontrol. Ya. Bentar ya. Bentar, tak kunci dulu biar enak. Bentar. Mas Andi mana? Buka Mas Andi, buka. Antoni buka, Mas Zulkifli dibuka mic-nya, buka sendiri-sendiri. Yang lainnya aku tahan biar nggak semrawut. Antoni buka. Bang Antoni, Matius menulis kitab Anda dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, berarti kebenaran itu kalau kita ingin merujuk yang sebenarnya, kita harus kembali kepada bahasa kita sendiri. Paling kita buka kamus. Artinya ini. Rahang saya pegal ketawa, Bang. Ya jelaslah. Sini saya karena kamu nggak mengerti firman Allah. Kalau kamu mengerti tidak akan bertanya terus. Santo. Kalau kamu dihinggapi oleh Roh Kudus pasti mengerti. Apa burung? Iya, Santo. Iya. Santo. Ya. Itu lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ke Indonesia dari bahasa apa? Dari bahasa, udah aku bilang tadi, Alkitab ini dulunya adalah bahasa saya tanya dulu. Ibrani dan bahasa Yunani diterjemahkan ke kayaknya kamu nggak ngerti bahasa Indonesia deh. Hah? Lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkannya dari bahasa apa? Dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Oke, Perjanjian Baru bahasa apa? Ibrani. Perjanjian Baru Yunani. Iya, Yunani. Oh, jangan gemeter. Yunani. Dari artinya dari ketawa. Ada apa? Ya. Jangan sok pintar kalian. Bukan. Sekalian nggak mengerti firman, makanya ketawa. Bukan, Bang Santo Antoni, sekali-sekali juga Anda tertawa, nggak apa-apa lah. Ikut juga tertawa, kayak Yohanes Yusuf juga ikut tertawa kok. Anda tegang kali dari tadi. Meski Anda itu adalah gurunya pendeta siapa? Pendeta Agung, tapi tertawa juga lah. Iya, tertawa lah sebelum dibaptis. Ikutlah juga tertawa, Bang, sama-sama kita di sini. Jangan tegang kali. Iya, Kak. Firman Allah ini tidak boleh dipermainkan, tidak boleh
Iya. Iya, tidak boleh juga dihilangkan meski satu. Tidak boleh dihilangkan meski satu kata. Benar gak? Ini bukan firman. Kalau firman kita bahas, kita harus sopan, kita harus baik, kita harus tutur kata kita baik. Kalau merasa ini bukan firman, cocoklah itu ketawa-ketawa kayak minum di bukan yang lucu itu Anda gitu loh. Masa kitab Anda dituliskan? Saya tanya, Matius menuliskan karya tulisnya pertama kali dengan bahasa apa? Anda mengatakan bahasa masing-masing. Kan bikin menggelitik, kita tertawa gitu loh. Yunanis sesuai dengan Lukasnya. Lukas itu orang apa? Itulah Matius, Bang, Matius. Itu orang mana? Itulah bahasa dialah yang dituliskan awal mulanya. Kalau nggak salah Matius orang Pandeglang. Terserah Anda. Mau Pandeglang mau apa itu terserah. Iya. Matius, Markus itu nama-nama orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Berarti dia lebih dipercaya daripada daripada lembaga Alkitab Indonesia, bukan? Soal dipercaya atau tidak dipercaya, tadi bahasa itu awal aslinya diterjemahkan ke semua bahasa. Kalau sudah diterima semua bahasa, itulah yang diimani. Lah, kalau tidak sesuai dengan original teksnya gimana? Tidak mungkin mereka. Kok nggak mungkin pula? Buktinya ini ada Ginaika dihilangkan. Kita tidak mengerti sebenarnya itu bahasa Ginaika itu atau artinya apa yang sebenarnya, kita nggak tahu. Udah nggak ngerti banyak, percuma. Ginaika itu artinya istri. Itu kan katamu. Kata mereka belum tentu. Kata siapa? Kata siapa? Mereka siapa? Yang membuat kata-kata ini, kata Yunani. Astagfirullah. Aduh, abang ini memang pintar melucu deh. Anda berhasil membuat saya tertawa, Bang Antoni. Lucunya di mana? Bang Antoni kembali ke laptop ya. Yang lucunya begini, Bang Antoni. Waktu Yesus bermukjizat itu, apakah Roh Allah ada dalam diri Yesus? Waktu Yesus bermukjizat? Ada. Waktu Yesus netek, apakah ada roh Allah dalam diri Yesus? Ada. Karena itu tidak pernah tertulis menetek gitu, rohnya nggak ada tertulis. Jadi saya juga katakan itu. Kalau berfirman ada, kalau netek nggak ada. Berfirman ada. Ya, Allah berfirman. Nah, saya ulang dulu nih pertanyaannya nih. Waktu dia menghidupkan orang mati, apakah roh Allah ada dalam diri Yesus? Justru roh itulah yang digunakan ilahi. Ada apa enggak? Ada apa enggak roh Allah? Ada. Pelan-pelan aja, Bang, enggak usah marah-marah. Iya. Dibilang sekali enggak? Kenapa waktu netek kamu enggak mau jawab tegas? Maksudnya gimana? Karena nggak ada tertulis menetek ikut rohnya, nggak ada. Balik lagi kalau berfirman ada nggak rohnya? Balikan berfirman, lagi. Rohnya berfirman. Oh, kalau netek? Nggak ada tertulis itu. Kalau roh berfirman ada nggak tertulis? Maka berfirmanlah Allah, ada. Loh, yang berfirman Allah bukan roh. Mana sih? Allah itu adalah roh. Salah lagi. Dalilnya yang kemarin itu, yang Yohanes itu. Allah itu adalah roh. Nah, itu dari Kupas. Itu terjemahannya salah lagi tuh. Salah di yang gampang-gampangnya. Yang ini enggak begitu ayatnya. Terus kalau waktu Yesus disalib, bro, waktu Yesus disalib, apakah roh Allah ikut ke salib? Nah, disinilah yang saya terangkan dulu. Ketika Allah disalibkan, inilah terakhir misi dan ketika inilah disalib gitu. Inilah misi dan visi inti daripada Yesus datang ke dunia ini. Dengar dulu. Dengar dulu. Mau bertanya tapi diterangkan melawan. Iya, silakan Pak, silakan. Silakan Pak Guru. Kamu bertanya tapi diterangkan, alah gimana maksudnya? Tapi kamu nggak ngerti bahasa Indonesia. Coba. Kenapa nggak mengerti bahasa Indonesia? Nih. Oke, ini dengerin bahasa Indonesianya. Waktu Yesus disalib, apakah roh Allah ikut dalam diri Yesus?
ketika Yesus disalib, inilah inti Yesus datang ke dunia ini. Saya nggak tanya tujuan Dengar salib. dulu, belum selesai saya bicara. Dengar dulu, dengar. Saya Dengar nggak dulu. Dengarkan dulu. Iya. Baru nanti Saya ambil pulpen Iya, dulu, iya. Bang. Saya catat. Kalau misalnya nggak saya cocok, catat, nanti catat. kalau sudah selesai berbicara baru sangkal. Ya. Iya. Dicatat. Ketika Yesus disalibkan oleh Roma, ya, tentara Roma, Oh, disitulah, kirain penyanyi dangdut. disitulah Bukan Rame Rama kan? Bukan. Bukan, tentara Roma. Bukan Roma. Tentara Romawi. Tentara Roma. Ini saya Tentara skip dulu. Romawi. Iya. Dicatat. Salah ini. Iya. Ini salah ya. Tentara Romawi ya. ketika Tentara Roma. Iya. Yesus disalibkan di kayu salib, disinilah perpisahan antara Yesus dengan Rohnya. Makanya dia katakan, Eli, 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 sabachthani. Allahku, Artinya Allahku. apa? Artinya. Allah, kan dengarkan dulu. Bukan Allahku, Eli, tapi Eli, lama. Lama Allah. sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Kenapa? inilah perpisahan antara Yesus dengan Rohnya. Bang Antoni, coba diulangi tadi apa? Eli, saya mau catat. Apa katanya? Kamu lebih tahu itu. Kamu lebih tahu, udah tahu kamu tapi nggak paham itu aja. Ya udah. Lanjut Bang, lanjut. Ketika itulah perpisahan. Ketika itulah perpisahan antara Bapa dengan Yesus, Wih, disitulah sedih ceritanya nih. Ya. disitulah kemujizatan Sedih. Nggak pakai musik nih. manusia semuanya ditumpahkan ke situ. Ketika itulah manusia tidak mengalami Terpujilah wahai. Belum selesai materinya, belum selesai. Nah, terharu ini. Coba dengarkan bisa dan diam tulis. kalau nggak bisa ya kita stop aja. Dengarkan dan tulis. Baik. Oke, ya. Resapi baik. Kalau Anda nanti bicara saya nyanyi bisa ya. Ya silakan Pak Tony, silakan Pak Tony. Topan lah. Iya. Lanjut Bang, lanjut. Siapa yang nyanyi ini? Sanum. Dia nggak sadar kalau tidak di mute. Coba. Lanjut Bang. Saya catat ini Bang. Ketika Yesus menerima kematian, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disitulah Yesus menampung semua kematian kekal manusia itu. Berarti Islam juga ditampung juga. Barang siapa yang beriman kepada dia ditampung. Berarti bukan semua manusia Bang. Bukan semua manusia tadi. Siapa yang beriman kepadanya akan ditampung kematian yang kekal itu. Jadi kira-kira menurut Anda, Bro, Anda jawab pertanyaan saya apa enggak? Menurut Anda ini? Pertanyaan apa itu? Lupa dia pertanyaannya. Ya kan rohnya katanya kan gimana kan bersatu. Itulah dia berpisah roh Allah dengan Yesusnya, kemanusiaannya. Makanya dia katakan jadi seperti roh itu. Allahku, Kan waktu Allahku, Yesus disalib. mengapa engkau tinggalkan aku? Dengerin Tapi dulu. kok bisa Waktu Yesus disalib- Yesus ketika mengatakan Eli lama sabachthani kok masih bisa ngomong, kan rohnya sudah keluar. Ada berapa roh itu? Ada 2 apa 1? Kan ketika mau keluar dia udah katakan apa misalnya ya contoh. Ya, kan manusia, dengar dulu. Manusia kalau mati ada bisa pesan-pesan? Gak bisa. Orang mati berpesan. Jadi Kalau maksudnya manusia, orang tua yang benar pasti dia pesan-pesan Oke. kepada anak-anaknya. Iya. Anak gini. Wah, oh gitu. Tapi Tapi ini kan bukan berpesan. Yesus malah merepet dia. Iya, memanggil. Mengapa engkau tinggalkan aku? Karena Berarti Bapak sudah pergi. Bapak sudah pergi atau masih ada di dalam dirinya? ya kan ditinggalkan dia. Berarti Makanya kenapa dia masih bisa bicara? Berarti masih ada roh di dalam dirinya. Manusianya yang bicara. Bukan Berarti Yesus ada roh manusianya juga.
manusianya gimana? Bentar, diberi kesempatan mikir. Kan yang di dalam dirinya, bukan roh manusia. Iya, tapi kan roh tapi kan roh Allah sudah pergi. Kenapa dia masih bisa berteriak? Tarik nafas. Inilah kemujizatan Allah. Oh, Mama. Betul-betul. Mati bisa bangkit. Apalagi bicara. Ya, tapi kan dia mengatakan, mengapa kau meninggalkan aku? Berarti dia sudah ditinggalkan. Tapi kenapa masih bicara? Secara manusia aja dia bicara. Loh, bukankah yang di dalam rohnya itu adalah roh Bapa? Ya, kan udah ditinggalkan dia. Ya, terus kenapa masih bicara? Manusianya. Kenapa masih hidup? Lah, kan tidak ada rohnya lagi. Begitu dia katakan itu dia mati. Ada bunyi teknya gitu. Iya, ada kan saklar. Oke. Saklar. Tolong hormati, dia penjelasannya sangat terharu. Antonius. Iya, saya terharu. Ya. Betul. Antonius, itu roh Bapa itu kemana perginya, bro? Mana perginya? Namanya Tuhan ya. Kemana perginya? Kemana kira-kira perginya? Istananya di mana? Menurut Anda? Kan dia pergi nih. Kan kamu berpisah nih. Kan ada perpisahan nih. Nah, kan saat perpisahan itu apa roh Allah kan pamit saya mau pergi kemana gitu? Itu adalah bahasa manusia ya. Kalau kita nggak tahu pergi kemana nggak tahu kita. Ya, itu bahasa manusia. Tapi Anda tadi dari Allah, dari Yesus. Tadi Anda kan tadi mengatakan berpisah. Iya. Ada yang ngomong bahasa manusia berpisah. Ya kemana? Ya kemana perginya? Namanya Allah bisa di mana-mana. Mana sih? Kemana? Allah bisa di mana-mana. Mau di surga, mau di dunia, mau di apa itu terserah dia. Nggak tahu kemana kita. Dia pergi kemana? Oh, nggak tahu perginya kemana. Pokoknya berpisah. Itu aja. Boleh saya kasih tahu perginya kemana? Oh, tadi Mas Andi kan waktu itu keluar ya, rohnya keluar itu kan berbunyi tek gitu loh. Tek gitu loh, tek kayak saklar gitu. Saklar. Itu berapa MCV berapa volt itu, Mas Bro? Kira-kira aduh ini gawat ya. Bro, gawatnya di mana? Saya kasih secara manusianya pernah kalian lihat mati orang mengembuskan napas terakhir? Pernah. Pernah. Bunyi enggak? Enggak ada yang bunyi. Lu pikir apa? Berarti itu manusia belum sempurna itu. Kalau yang saya tahu itu berbunyi polifonik gitu. Dia akan bunyi. Kalau bunyi itu ambulans biasanya yang lewat. Jangankan ayam juga terakhirnya tek gitu, pasti ada apanya? Ada bunyinya gitu ya. Terakhirnya. Iya. Oke, lanjut. Waktu dikubur, Bro. Roh Allah apa ikut dikubur 3 hari 3 malam roh Allah apa enggak? Enggak, dia berpisah. Kemana? Enggak ikut dikubur dia kemana roh Allah ini? Pergi kemana dia? Roh Allah itu tidak terbatas, entah di mana dia, itu urusan dia, bukan urusan kita. Iya benar juga ya. Suka-suka dia mau pergi makan pempek Palembang juga kan boleh. Udah dibilang Allah itu tidak terbatas waktu dan tidak terbatas ruang. Iya. Tapi maksud saya pertanyaan gini bro, kok roh Allah tega banget membiarkan Yesus mati 3 hari 3 malam? Kok roh Allah kalau dia tidak tega membiarkan Yesus mati, berarti dosa manusia tidak bisa terampun. Kutuk dosa masih tetap dimiliki oleh manusia. Tetapi kalau dia tega meninggalkan Yesus mati, berarti kutukan dosa di dalam manusia sudah terampun. Jadi menurut Anda ini roh Allah ini tega gitu? Tega ya? Tega enggak tega, harus dilaksanakan misi dan visinya. Tega apa enggak? Teganya hati. Ya, buktinya terjadi kan, berarti tega. Buktinya terjadi, dia mati, berarti tega. Jadi, lo tinggal ulang, roh Allah tega, ulang. Kan sudah terjadi, Yesus itu mati. Ya udah lo. Berarti tega. Ulang dulu, roh Allah tega meninggalkan jasad Yesus 3 hari 3 malam. Ya ulang ngomong. Kok ulang? Kamulah yang mengulang.
Lu juga 3 SKS lo ngulang itu capek 6 bulan lo. Benar nggak bang? Iya, ayo diulang lah. Roh Allah tega meninggalkan jasad Yesus 3 hari 3 malam. Tidak ada di Alkitab disebut roh Allah tega, tapi dengan perjalanan ceritanya dia mati, tanggapan kita berarti tega ya, gitu. Jadi tanggapan manusia tega atau tidak itu terserah masing-masing. Tapi yang kenyataannya Yesus itu mati dan dikuburkan sebelum hari Sabat, harus diturunkan dari kayu salib karena besoknya sudah hari Sabat, hari kudus, hari Tuhan Allah. Jadi pas udah tega, terus ini waktu dia perpisahan, dia kira-kira bertemu kembali nggak nih? Ada perpisahan kan, ada pertemuan tuh, bertemu kembali nggak? Ketika bangkit. Di mana dia posisinya waktu? Bangkit Yesus. Dengerin dulu. Iya, makan itu sebelum mati dia, sebelum mati makan ikan sebelum mati. Makan tikus. Ya, coba cerita. Ketika dia bangkit dia kembali kepada tapi sebelum kan berangkat dia ke surga dulu. Dia sudah diubah menjadi manusia dulu yang mulia. Saat-saat perpisahan agak sedih tuh. Nah, saat pertemuan kembali kan mestinya bergembira. Coba terangkan saat pertemuan kembali. Silakan. Jangan sedih kalau perpisahan sedih, pertemuan gembira. Saya lagunya. Ayo terangkan. Ayo lagunya Vita Mala. Ketika setelah 3 hari bangkit dari kubur, dia masih ada 40 hari di dunia untuk membuktikan bahwa dia bangkit kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya jangan kecewa. Sesuai dengan nubuatannya, dia bangkit dan akan kembali kepada asalnya, dan dia buktikan bahwa sama seperti ditanya si Thomas. Hari apa dia bertemu?